Bab 4. Flashback off. Ayo nak dimakan, tegur Ibu Desi, melihat Tisa yang hanya memandangi sarapan yang tersaji di meja makan. Oh iya Bu, kamu sedang ada masalah. Selidik Ibu Desi memperhatikan putri kesayangannya akhir-akhir ini terlihat murung. Cerita sama Ibu. Tisa menggeleng. Tidak Bu, aku hanya lelah saja. Akhir-akhir ini banyak tugas. Untuk yang kesekian kalinya Tisa memilih berbohong. Aku pergi dulu ya Bu. Pamit. Tisa mencium punggung tangan sang ibu. Sesampainya di kelas Tisa kembali termenung. Bahkan sudah 2 hari ini ia tidak bisa tidur memikirkan tentang kehamilannya. Sepulang sekolah Tisa bergegas menuju parkiran. Sudah hampir 15 menit ia menunggu di sisi mobil mewah berwarna hitam. Loh, Yuza yang tengah berjalan menuju mobilnya terperanjat melihat Tisa yang tengah berdiri di sisi mobilnya. Masuk. Yuza menarik kasar tangan Tisa masuk ke dalam mobilnya. Tidak ingin teman-temannya tahu jika dia tengah berurusan dengan gadis miskin itu. Sampai kapan sih lo mau ganggu gua? Sentak Yuza mulai merasa geram. Sampai kakak mau bertanggung jawab, balas Tisa, yang ia tahu saat ini harus terus menuntut Yuza bertanggung jawab. Jika kelak ia harus melahirkan bayi tersebut, gua enggak mau bertanggung jawab, tegas Yuza. Bagaimana bisa ia bertanggung jawab atau bahkan menikah dengan gadis yang sama sekali tidak dicintainya? Terlebih apa yang dilakukannya hanyalah sebuah ketidaksengajaan. Kalau gitu aku akan lapor polisi. Mendengar ancaman gadis polos itu Yuza justru tertawa. Lapor polisi? Ya udah lo lapor aja. Lo punya bukti apa? Tantang Yuza. Lagi pula lo enggak tahu siapa bokap gua. Dia bisa membeli hukum. Sambung Yuza dengan sombongnya. Berlindung di naungan orang tuanya yang seorang pejabat. Tisa membeku. Dalam hati membenarkan ucapan Yuza. Melapor polisi pun ia tidak punya bukti. Apalagi kita harus melawan seorang anak pejabat. Rasanya gadis miskin sepertinya tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Mending lo gugurin aja kandungan lo, usul Yuza dengan entengnya. Plak. Tisa spontan melayangkan tamparan ke pipi pria yang pernah dikaguminya itu. Ucapan Yuza sangat mencabik perasaannya. Dengan mudahnya ia meminta agar Tisa membunuh janin yang tidak berdosa itu. Kakak benar-benar pria brengsek. Lirih Tisa menatap kecewa. Menyesal sudah pernah mencintai Yuza. Tisa pun bergegas keluar dari mobil tersebut. Ibu Desi yang tengah sibuk di dapur dikagetkan dengan ketukan pintu utama. Sebentar, sahut Bu Desi bergegas membuka pintu. Bu Mala, ujarnya melihat wanita berusia 40 tahun dengan perawakan yang tambun berdiri di hadapannya. Mana? Ini sudah tanggal 15. Ibu Mala menadahkan tangannya. Wajah Ibu Desi mendadak memias, bingung harus berkata apa. Ingat, jika ia berjanji pada Ibu Mala akan melunasi hutang hari ini. Namun nyatanya hari ini Bu Desi tidak memegang uang sepeser pun. Maaf Bu, uangnya belum ada, balas Ibu Desi seraya menundukkan kepalanya. Belum ada. Wajah Ibu Mala seketika menjadi garang. Bosan rasanya menagih utang pada tetangganya itu. Tolong, beri saya waktu lagi, ujar Ibu Desi memelas. Waktu lagi? Sampai kapan Desi? Hutang kamu itu sudah menumpuk, omel Ibu Mala. Tolong Bu, kemarin uangnya terpakai untuk bayar buku materi Tisa. Jelas Ibu Desi yang memang sering berhutang pada tetangganya itu untuk membiayai Tisa sekolah, dan untuk makan sehari-hari. Tisa lagi. Seharusnya kalau kamu tidak bisa membiayai sekolah anak, kamu tidak usahlah disekolahkan. Lebih baik dia bantu kamu bekerja, omel Ibu Mala yang habis kesabarannya. Saya tidak bisa lagi memegang janji kamu. Kalau dalam 2 minggu kamu masih tidak bisa melunasi hutang-hutang kamu,
Terpaksa saya ambil sertifikat rumah kamu sebagai jaminan, sambung Ibu Mala yang langsung berlalu pergi dengan wajah angkuhnya. Ibu Desi yang mendengar hal itu hanya dapat terduduk lemas di teras. Bingung tidak tahu harus bagaimana lagi ia melunasi hutang yang semakin menumpuk. Tidak mungkin ia sampai merelakan rumah usangnya, tempat satu-satunya ia dan bisa berlindung dari panas dan hujan. Sementara Tisa yang sejak tadi sudah sampai di pekarangan rumah diam-diam memperhatikan hal tersebut. Bagaimana kejamnya tetangganya itu, memaki ibunya yang rela berhutang demi biaya sekolahnya. Tisa tidak dapat membendung air matanya, membayangkan jika usaha sang ibu akan sia-sia, saat tahu dirinya kini justru tengah mengandung. Aku tidak mau mengecewakan ibu. Tidak mau, batin Tisa meracau. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Tisa sudah pergi ke sekolah. Langkah kakinya langsung menuju ke lapangan basket. Pandangannya langsung tertuju pada Yuza yang memang selalu datang lebih pagi, dan bermain basket sendirian. Lo lagi, ujar Yuza melihat Tisa yang sudah berdiri tak jauh darinya. Yuza melempar bola basketnya, dan melangkah pergi dari lapangan. Aku mau janin ini diaborsi. Ucapan Tisa sontak saja menghentikan langkah kaki Yuza. Oke, Yuza tersenyum menyeringai. Hari itu sepulang sekolah Tisa sudah menunggu di persimpangan jalan, yang agak jauh dari sekolah, agar tidak ada yang melihat kebersamaan mereka, menunggu Yuza menjemputnya. Tidak lama kemudian Yuza datang. Ayo masuk, ujar Yuza menurunkan kaca mobilnya. Lo udah siap kan? Tisa mengangguk yakin. Ini mungkin keputusan terbodoh yang pernah dipilih gadis itu. Tapi Tisa sudah memikirkannya matang-matang. Ia tidak ingin mematahkan impian ibunya yang sudah susah payah membiayai sekolahnya. Tisa tak kuasa membayangkan bagaimana sedihnya jika saat ibu tahu tentang kehamilannya. Baiklah kita pergi sekarang, ujar Yuza yang langsung melajukan mobilnya ke suatu tempat. Setelah berhasil menemukan alamat tempat praktek aborsi, sepanjang perjalanan, Tisa berulang kali menghapus air matanya yang menetes. Rasa takut itu menyergap Tisa. Tak bisa membayangkan apa yang terjadi setelah ini. Ia juga rasanya tak tega jika harus mengugurkan janin tak berdosa dalam perutnya kini. Hampir 2 jam mobil Yuza melaju. Tisa tak tahu kemana Yuza akan membawanya pergi. Yang terlihat di pandangannya kini hanyalah perumahan kumuh, sawah dan kebun yang membentang jauh dari pusat kota. Sudah sampai. Yuza memberhentikan mobilnya. Ini di mana? Lo lihat rumah itu. Yuza menunjuk rumah usang tak jauh dari mobilnya terparkir. Itu rumah dukun yang akan gugurkan kandungan lo. Jelas Yuza. Dukun. Ya, ayo turun. Yuza bergegas keluar dari mobilnya. Ayo cepet turun, ujar Yuza melihat Tisa yang diam mematung. Dengan perasaan tak menentu Tisa pun keluar dari dalam mobil, mengikuti langkah kaki Yuza yang berjalan ke arah teras, lalu mengetuk pintu kayu di hadapannya. Permisi, ujar Yuza pada seorang wanita paruh baya yang membukakan pintu. Wanita paruh baya itu menilik penampilan kedua remaja yang masih mengenakan seragam sekolahnya. Silakan masuk, ujarnya, seolah tahu maksud kedatangan remaja tersebut.